Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Oke, Busu. Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Check it out. Mantan Presiden Barack Obama dulu sempat dituduh nggak lahir di Amerika. Ya kalau bicara konstitusi di Amerika, tulisannya emang seorang presiden dan wakil presiden Amerika itu harus kelahiran Amerika asli. Terus apa yang dilakuin si Obama? Dia langsung ngasih lihat akta lahir yang versi pendek ke publik. Tujuannya biar nggak berkembang jadi isu yang liar dan merugikan dia. Ternyata masih ada juga publik yang meragukan akta lahir itu. Akhirnya si Obama nyuruh untuk ambil akta lahir yang versi panjang. Dan terjawab sudah semua kecurigaan publik terhadap Barack Obama. Terus masalah pun selesai. Businting apaan? Ya cuman mau ngasih tahu, itulah sikap seorang laki-laki yang bener. Itulah sikap seorang tokoh yang bener. Dia tidak memanfaatkan isu untuk jadi panggung politik biar namanya selalu diomongin mulu. Dan yang paling penting, kalau dia punya akta lahir, pasti dikasih lihat. Kecuali kalau udah ditekan berbagai macam pihak, tapi masih nggak mau ngasih lihat, berarti dia nggak punya akta lahir. Oke? Apa lo? Men. Gue dapat laporan dari akar rumpun pendukung garis keras, men. Katanya ada yang mengatasnamakan barisan Jokowi Lover mau ngelaporin Ketua Umum PDIP, Bu Mega, atas pasal penghinaan kemarin. Lah, gue cari data-datanya lah, ya kan? Kan di antara pendukung garis keras kan cuma gue doang yang agak-agak pinter-pinter dikit, men. Bener kagak? Yang gue tahu Bu Mega kemarin nggak menghina, dia cuma bilang, ya kalau semuanya ada ya buka aja ijazahnya, kan begitu doang. Nggak sebut nama idola gue, men. Ya kan, kenapa baper? Gue udah bilang, jangan bikin masalah. Yang gue tahu begini, pendukung garis keras itu cuma berapa ekor, men. Ya, gue cuma beberapa anggota gue doang, men, yang solid, totalitas, loyalitas. Yang gue tahu, lo tahu gak cerita yang pasukan berani mati bela idola gue dulu tuh yang mau ke Jakarta? Kan tewas semua di tol Cipali, Mel. Makanya tinggal gue doang, men. Aduh, coba bayangin kalau semuanya anak-anak PDIP lapor balik dari Sabang sampai Merauke, anak-anak PDIP lapor balik tuh ke Mabes Polri, ya kan? Laporan palsu, pusing ya, bikin tambah beban idola gua di pikirannya. Kadang-kadang otaknya nggak panjang, men. Ribet. Kasus sudah lagi banyak nih. Temen gue si Budi kena tuh kasus judol. Ini kan kemarin dibahas tuh di kesaksian pengadilan. Di dakwaan ada juga namanya dia. 50% men dikemek sendiri, men. Lu kakak bagian. Emang dasar. Apalagi ijazah belum selesai. Petisi para jenderal masih dalam dibahas, men. Ngeri-ngeri sedap, men. Kadang-kadang akalnya nggak dipakai. Tapi apa boleh buat? Emang kemarin kan waktu gue rekrut kan memang yang nggak punya akal semua gue rekrut. Bener kagak? Apa doa? Kita mau lagi, men, ya? Jokowi lovers akan laporkan Megawati karena dianggap menghina Jokowi. Ini gobloknya kebangetan sumpah. Nyindir jadi urusan pidana. Yang disindir Jokowi, yang tersinggung fansnya, yang laporin fansnya. Ini dasar fanatik tolol. Isu ijazah palsu Pak Jokowi tiba-tiba direspon oleh 3 partai sekaligus. Dan ini mengagetkan, lebih mengagetkan daripada pernyataan Pak Kasmujo sebelumnya gitu. Karena ini awal ceritanya disentil oleh Ibu Megawati yang mengatakan bahwa kenapa sih ribut-ribut kayak gini? Kalau memang ada ijazahnya tunjukin aja, selesai. Ngapain dibuat ribet? Kenapa jadi rumit gitu? Kata Bu Mega gitu. Dan sentilan ini sesuai sekali dengan apa yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Karena saya bilang bahwa ya kalau memang Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden 2 periode, sebagai negarawan, sebagai orang yang sangat matang secara politik untuk merespon isu yang seperti ini, kan mestinya itu bisa beliau selesaikan dengan cepat saja gitu. Nggak perlu kemudian dibuat ribut dan semua orang banyak terlibat dalam isu ini. Karena sekarang hampir semua orang direpotin loh. Termasuk orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Netizen kita itu beradu argumen. Ada yang pro Jokowi, ada yang anti Jokowi gitu kan. Kalau saya kan di tengah-tengah aja. Itu semuanya ribet. Pihak kepolisian tiba-tiba harus memanggil Roy Suryo, Rismon, dan kawan-kawan gitu kan. Terus kemudian Pak Jokowi harus melibatkan pihak kuasa hukumnya, ada beberapa orang.
TV-TV juga memberitakan isu ini gitu. Kayak penting sekali, padahal nggak penting sebenarnya. Dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi ini sengaja dibuat rame, ribet, dan semua orang jadi repot. Polisi, kemudian ya pengacaranya, kemudian relawan-relawannya, pendukungnya yang tidak mendukung, Roy Suryo, semua. Tapi ya kenapa kemudian ini tidak bisa dilakukan oleh Pak Jokowi? Awalnya pemikiran seperti itu saya pikir hanya ada dalam bayangan saya. Tapi kemarin saya berterima kasih karena Ibu Mega mau menyampaikan hal yang serupa, bahwa isu ini sebenarnya bisa diselesaikan lebih cepat dibandingkan hari ini. Bisa dibuat lebih simpel, lebih sederhana, nggak perlu rumit-rumit atau merepotkan banyak orang seperti sekarang. Nah, setelah pernyataan Ibu Mega ini ternyata dua partai lainnya, yakni dari Golkar dan PKB, mendukung pernyataan Ibu Megawati, yang juga mengatakan bahwa ya ini sebenarnya bisa diselesaikan cepat. Lewat Golkar atau Idrus Marham, dia mengatakan bahwa kasus ini, saya kira kata dia, bagi kita janganlah jadi masalah. Masalah yang bisa diselesaikan, selesaikanlah dengan baik. Jangan jadi masalah apalagi diangkat masalah seakan-akan masalah bangsa, masalah nasional. Seperti pernyataan Bu Mega, meskipun ya nggak secara jelas mengatakan saya mendukung Ibu Megawati, ya enggak lah, karena kan beda partai. Tapi secara pernyataan atau prinsipnya sama gitu. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik atau nggak usah jadi masalah nasional, ngapain sih dipermasalahkan ya? Ini sekarang isu ijazah ini sudah menjadi masalah nasional. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan sama Pak Jokowi sendiri. Lewat PKB atau Ketua DPP PKB Daniel Johan, dia juga setuju mendukung pernyataan Ibu Megawati yang sebenarnya ini simpel dan sederhana, nggak perlu berlarut-larut. Banyak masalah penting yang lebih urgent dan butuh perhatian kita, kata Daniel Johan. Jadi Ibu Megawati, kemudian Idrus Marham dan Daniel Johan sepakat bahwa isu ijazah palsu Jokowi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh Jokowi itu sendiri dan nggak perlu panjang lebar atau ribut-ribut seperti sekarang. Bagi saya ini sangat-sangat mengejutkan gitu, karena setelah pernyataan Ibu Mega muncul pernyataan elit Golkar dan elit PKB. Ini kan menunjukkan bahwa Golkar dan PKB selama ini dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya mereka ingin menyampaikan hal yang serupa seperti yang saya sampaikan. Cuma nunggu dulu, nunggu ada kawan gitu kan. Tiba-tiba Bu Mega muncul lah, ikut mereka. Ya karena kalau mereka mau ikut saya kan nggak bisa gitu ya. Saya cuma netizen biasa, orang biasa, kan nggak mungkin lah partai-partai itu kemudian narasinya seperti yang saya sampaikan gitu. Jadi mereka nunggu dulu tuh. Ketika ada momen Bu Mega menyampaikan seperti itu, nggak perlu ribut-ribut gitu ya, nggak perlu jadi kasus besar ya. Ini kemudian didukung oleh PKB dan Golkar. Nah pertanyaannya, ini sebenarnya tujuannya apa kok sampai ribut-ribut seperti ini gitu. Kenapa kemudian Pak Jokowi sengaja mengelola isu ini untuk kemudian dijadikan satu cerita atau panggung politik yang membuat dia jadi sibuk sendiri. Sekarang Pak Jokowi sibuk sendiri tuh, kesana kemari membawa ijazah. Tapi pada intinya sama gitu. Entah Ibu Megawati, PKB atau Golkar itu punya satu pemahaman yang sama, bahwa ini emang sengaja dibuat ribet. Tujuannya apa? Belum ngerti gitu ya. Dari pernyataan mereka kita masih belum melihat dengan jelas sebenarnya tujuan atau apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, kita masih belum mengerti. Apakah tujuannya untuk mendapatkan panggung politik atau diberitakan, supaya tetap diberitakan, supaya wartawan tetap nanya ke Pak Jokowi, tetap berkumpul di rumah Pak Jokowi misalkan gitu ya. Atau tujuannya untuk memenjarakan Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini emang diincar sama Pak Jokowi gitu ya. Atau jangan-jangan kemungkinan yang ketiga adalah ini adalah cara Pak Jokowi ingin cari perhatian gitu. Ya sama lah seperti anak kita yang tiba-tiba nakal, tiba-tiba bikin ribut gitu ya, bikin masalah. Nggak ada masalah, bikin masalah. Yang menunjukkan bahwa si anak ini butuh perhatian. Bisa saja itu yang sedang terjadi hari ini kepada Pak Jokowi, karena setelah tidak menjadi presiden, Pak Jokowi seperti tidak punya tempat di partai manapun. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Wahai pemuja-pemuja Walid. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.